Video kita kali ini membahas pertanyaan yang diajukan salah satu subscriber kami yang bertanya tentang ketentuan yang diatur KPU jika terjadi perolehan suara caleg sama. Untuk itu saya akan membahas peraturan KPU untuk menjawab dua pertanyaan terkait hal itu yaitu 1. Bagaimana jika jumlah perolehan suara partai politik pada penentuan suara terakhir sama? Kedua, bagaimana kalau jumlah perolehan suara caleg dalam satu partai sama? Rujukan yang akan kita pajai dalam pembahasan ini adalah Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019. Untuk memudahkan memahami peraturan ini, kami akan selipkan contoh simulasi kasus. Simak videonya, dan jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol like dan subscribe, agar channel ini dapat tetap bertahan. Pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana jika jumlah perolehan suara partai politik pada penentuan suara terakhir sama. Untuk memahami maksud pertanyaan ini, saya akan memberikan contoh kasus seperti berikut ini. Pemilihan DPRD Kabupaten pada Kabupaten Angkasa yang diikuti 3 partai politik. Kabupaten Angkasa terdiri dari 2 dapil, yaitu Dapil Kabupaten Angkasa 1 yang terdiri dari 3 kecamatan, dengan alokasi jatah kursi DPR 3 kursi. Dapil Angkasa 2 terdiri dari 5 kecamatan dengan jatah kursi sebanyak 8 kursi. Ini adalah gambaran hasil perolehan suara Dapil Angkasa 1 untuk 3 partai politik. Kita akan menghitung siapakah dari ketiga partai ini yang berhak menempatkan calon legislatifnya dalam perebutan 3 kursi DPRD Kabupaten Angkasa. Metode yang dipakai adalah metode Santelagu yaitu membagi suara calon dengan bilangan ganjil. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menjumlahkan keseluruhan suara partai politik. Keseluruhan perolehan suara partai politik adalah gabungan perolehan suara calon legislatif dan suara partai politik. Langkah kedua adalah membagi keseluruhan perolehan suara partai tersebut ke dalam angka ganjil, dimulai dari angka ganjil 1 untuk menentukan partai pertama yang lolos. Selanjutnya, kita dari hasil pembagian dengan angka 1 ini, kita mencari angka tertinggi yang akan ditetapkan sebagai partai yang akan meloloskan calon legislatifnya di urutan pertama. Dan nilai tertinggi dari contoh ini adalah angka 1665 pada partai PDI. Itu berarti bahwa partai PDI adalah partai yang berhak atas kursi pertama. Selanjutnya, untuk menentukan siapakah caleg dari PDI yang berhak untuk kursi pertama itu, kita akan melihat dari perolehan suara tertinggi di antara caleg PDI. Dan suara tertinggi dari semua caleg PDI ternyata adalah caleg atas nama Mega dengan perolehan suara sebanyak 1.100 suara. Saya beri tanda untuk memastikan bahwa partai tersebut sudah mendapatkan 1 kursi. Kita lanjutkan untuk menentukan siapa yang berhak atas kursi kedua. Pada langkah pembagian yang kedua ini, kita akan membagi perolehan suara partai yang belum mendapat kursi dengan angka ganjil 1, sedangkan untuk partai politik yang sudah mendapatkan 1 kursi sebelumnya dibagi dengan angka ganjil 3. Jadi partai Golkar yang belum dapat kursi dibagi 1, sedangkan partai PDI yang sudah mendapatkan 1 kursi sebelumnya dibagi 3. P3 yang belum dapat kursi juga dibagi 1. Sama seperti langkah sebelumnya, untuk menentukan partai yang berhak untuk mendapatkan kursi adalah partai yang memperoleh suara tertinggi, dan di contoh simulasi kita ini, angka tertinggi adalah angka 1275 pada Partai Golkar. Itu berarti bahwa kursi kedua adalah milik Partai Golkar, dan caleg Golkar yang berhak untuk di kursi kedua adalah caleg atas nama Tommy sebagai pemegang suara tertinggi dari Partai Golkar. Terakhir adalah pembagian suara partai untuk menentukan suara ketiga atau suara terakhir yang diperebutkan. Sama seperti sebelumnya, partai yang sudah mendapatkan kursi sebelumnya dalam hal ini Partai Golkar dan PDI dibagi dengan angka 3, sedangkan perolehan suara partai P3 yang belum mendapatkan kursi tetap dibagi 1. Nah, perhatikan di sini. Angka tertinggi yaitu 555, ternyata dimiliki oleh 2 partai berbeda, yaitu Partai PDI dan Partai P3. Karena suara partai yang diperebutkan hanya menyisakan 1 kursi, maka siapakah di antara kedua partai tersebut yang berhak mendapatkan kursi? Dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 8 Ayat 3 berbunyi, dalam hal pada pembagian untuk mendapatkan 1 alokasi kursi terakhir, terdapat 2 partai politik yang memperoleh suara hasil bagi yang sama,
satu alokasi kursi terakhir tersebut diberikan kepada partai politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Ayat 4. Dalam hal berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 masih sama, satu alokasi kursi terakhir diberikan kepada partai politik yang lebih banyak suaranya pada lebih banyak TPS. Jadi hierarkinya ada, yaitu yang pertama dengan melihat sebaran perolehan suara yang lebih luas, dan kemudian yang kedua jika syarat satu masih sama, pemenangnya ditentukan oleh banyaknya suara pada TPS dengan jumlah lebih banyak. Untuk lebih jelasnya, simak simulasi berikut. Ini masih lanjutan dari contoh simulasi kita sebelumnya. Ini adalah sebaran perolehan suara partai pada dapil Kabupaten Angkasa 1 pada 3 kecamatan. Karena perebutan suara terakhir adalah perebutan antara Partai PDI dan Partai P3, maka kita hanya akan membandingkan sebaran suara kedua partai tersebut dalam wilayah daerah pemilihannya. Perhatikan di sini, andaikan Partai PDI hanya memenangkan suara di 2 kecamatan dan tidak memperoleh suara di salah satu kecamatan, sedangkan P3 memperoleh suara di semua kecamatan, maka sesuai ketentuan, P3 berhak memenangkan kursi, dengan pertimbangan bahwa partai P3 mempunyai sebaran suara lebih luas di seluruh wilayah pemilihan. Lalu bagaimana jika seandainya kedua partai tersebut mempunyai jumlah sebaran perolehan suara yang sama untuk semua wilayah pemilihan? Maka sesuai ketentuan di dalam PKPU nomor 5 tahun 2019 pasal 8 ayat 4, alokasi suara terakhir diberikan kepada partai politik yang lebih banyak suaranya pada lebih banyak TPS. Dalam contoh kasus pada layar, hampir semua TPS dimenangkan oleh PDI, maka alokasi kursi terakhir menjadi milik partai PDI. Pembahasan kita yang kedua adalah, bagaimana kalau jumlah perolehan suara caleg dalam satu partai sama? Misalkan dalam contoh simulasi kita yang pertama, perolehan kursi terakhir dimenangkan oleh partai P3. Lalu setelah kita amati, perolehan suara caleg tertinggi pada partai P3 sama, yaitu antara caleg bernama Hamzah di nomor urut 1 dan caleg atas nama Hatta di nomor urut 2. Suara mereka sama, yaitu 200. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 pasal 13 ayat 2 berbunyi. Dalam hal terdapat 2 orang atau lebih calon anggota DPRD Kabupaten Kota memperoleh suara sah yang sama pada suatu dapil, calon anggota DPRD Kabupaten Kota dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang, ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota. Ayat 3. Dalam hal berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 masih sama, penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota berdasarkan jenis kelamin, dengan ketentuan apabila jenis kelamin 2 orang atau lebih calon anggota DPRD Kabupaten Kota yang memperoleh suara sah sama tersebut berbeda. Calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota. Ayat 4. Dalam hal 2 orang atau lebih calon anggota DPRD Kabupaten Kota dengan persebaran wilayah perolehan suara sah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berjenis kelamin sama, calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada DCT. Ringkasnya dapat digambarkan seperti ini. 1. Dengan melihat sebaran suara pada wilayah pemilihan. Kedua, dengan membandingkan jenis kelamin, untuk jenis kelamin berbeda, maka perempuanlah yang diunggulkan. 3. Dengan memperhatikan nomor urut calon. Nomor urut calon yang lebih di atas, lebih diunggulkan. Peraturan ini berlaku untuk semua jenis pemilihan DPR, baik DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten. Penyebaran secara berjenjang, didasarkan pada daerah pemilihan secara berjenjang. Demikian video kita kali ini. Jika ada yang perlu didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video kami.